Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin brownies kukus yang lembut dan juga super moist. Pakai takaran 4 telur dan cara bikinnya gampang banget. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita akan mengayak bahan A yang terdiri dari 85 gram tepung terigu, 35 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder. Kemudian ketiga bahan kering ini akan kita ayak terlebih dahulu supaya nanti butirannya bisa lebih halus. Kalau sudah selesai diayak, ini kita aduk dulu ya teman-teman supaya nanti bisa tercampur hingga rata. Kemudian kita sisihkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat bahan B. Di sini aku sudah siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian kita akan lelehkan coklat batang sebanyak 65 gram atau boleh ditim di atas kompor ya teman-teman. Nah, coklat batang ini sudah aku potong kecil-kecil supaya nanti bisa lebih cepat lelehnya. Boleh dibantu aduk sekali seperti ini. Dan kalau sudah leleh coklatnya, kita akan masukkan 120 ml minyak sayur. Kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan sampai coklatnya ini benar-benar leleh secara sempurna. Kalau sudah, ini boleh kita sisihkan dulu ya. Oke, lanjut kita akan siapkan wadah besar, kemudian masukkan bahan C yang terdiri dari 4 butir telur berukuran sedang dan ini suhu ruang. Tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 150 gram atau disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan ada 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan Ovalet atau TBM. Dan juga masukkan setengah sendok teh vanila cair. Kemudian semua bahan yang C ini akan kita mix dengan menggunakan mixer dengan kecepatan bertahap mulai dari yang terendah. Kalau gulanya sudah larut, kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Untuk waktunya bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Ada yang 5-8 menit sudah kental berjejak seperti ini. Nah, tandanya dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kalau sudah, boleh kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya kita akan masukkan bahan A, yaitu bahan kering yang tadi sudah kita ayak dan sudah kita aduk rata. Kita masukkan 2 kali ya teman-teman supaya nanti memudahkan dalam proses pencampurannya. Oke, kita aduk dulu supaya tepungnya tidak berterbangan. Lalu kita nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja supaya nanti adonannya tidak turun. Kita mix sebentar saja ya teman-teman. Lanjut kita masukkan sisa bahan keringnya. Aduk lagi supaya tepungnya tidak berterbangan dan nyalakan speed yang paling rendah. Oke, setelah tercampur rata, kita matikan dulu sebentar mixernya. Kemudian kita akan masukkan bahan B, yaitu bahan cair yang terdiri dari minyak dan coklat yang sudah dilelehkan. Ini dalam keadaan sudah dingin ya teman-teman, bukan dalam keadaan hangat. Kembali kita nyalakan mixernya di kecepatan yang paling rendah saja, hanya sampai tercampur rata. Jangan lama-lama, kurang lebih sekitar setengah menit atau maksimal 1 menit ya. Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan dan sisihkan mixernya. Kemudian kita akan lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah dan semua bahan sudah tercampur rata. Oke, kalau sudah jadi adonannya, sekarang kita akan bagi 2. Lebih tepatnya kita bagi 3 ya teman-teman. Jadi 2 mangkuk ini sama rata banyaknya. Kemudian kita sisakan sedikit untuk campuran di bagian tengahnya. Nah, untuk adonan yang sedikit ini kita akan tambahkan dengan 2 saset atau 2 bungkus susu kental manis coklat. Kemudian ini kita aduk ya teman-teman sampai tercampur rata. Oke, selesai, kita sudah mendapatkan 3 adonan. Kemudian kalau sudah, kita siapkan dulu loyangnya. Di sini aku pakai loyang berukuran 18 x 18 dan untuk bagian alasnya di sini sudah aku lapisi dengan baking paper dan juga diolesi dengan margarin tipis-tipis. Untuk bagian pinggirnya tidak diolesi ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan adonan di mangkok yang pertama. Kita masukkan semuanya dan kalau sudah jangan lupa untuk diratakan. Nah, dengan menggunakan spatula kita ratakan adonan hingga seluruh loyangnya tertutupi ya. Nah, kurang lebih seperti ini kita ratakan menggunakan spatula supaya nanti bagian atasnya tidak bergelombang. Kalau sudah, kita hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya untuk dikukus.
Nah, di kelakat ini sudah aku panaskan air, sudah mendidih dan beruap banyak. Kemudian kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan dan kukus selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit, wow, Masya Allah hasilnya rata ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan sedikit yang sudah tercampur dengan susu kental manis tadi. Kita ratakan sampai seluruh permukaan loyangnya tertutupi dengan adonan kedua. Setiap menuangkan adonan, pokoknya harus selalu diratakan ya, supaya nanti bagian atasnya tidak bergelombang. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan kukus selama 10 menit lapisan kedua ini. Nah, setelah 10 menit dikukus, kemudian kita masukkan adonan terakhir di mangkok kedua tadi ya. Jangan lupa untuk kembali diratakan bagian atasnya, supaya nanti tampilan bagian atasnya cantik dan tidak bergelombang. Kalau sudah, di lapisan yang terakhir ini akan kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, insya Allah ini kuenya sudah matang, bagian atasnya sudah tidak basah ya teman-teman. Boleh dites tusuk seperti ini, kalau tidak ada yang lengket artinya adonannya sudah siap dan sudah matang. Nah, setelah loyangnya kita keluarkan dari kelakat, sekarang kita akan sisir bagian pinggirnya dan keluarkan kuenya dari loyang menggunakan cooling rack seperti ini. Hati-hati ya teman-teman, karena ini kan loyangnya masih panas banget. Seperti ini penampakan bagian bawahnya, kemudian kita ambil baking paper atau kertas rotinya. Kita balik lalu kita akan diamkan rotinya ini atau kuenya ini sampai set ya teman-teman, atau kurang lebih sampai nanti dingin. Setelah didiamkan sekitar 10 menit, kuenya siap untuk dipotong sesuai dengan selera teman-teman. Kalau aku di sini satu loyangnya akan aku bagi 3 dulu. Dan dari potongannya saja sudah benar-benar terasa lembut dan juga moistnya. Wow, cantik ya teman-teman warnanya. Di sini terdiri dari 3 lapisan, lapisan atas, tengah yang dicampur dengan susu kental manis dan juga lapisan bawah. Untuk satu barisnya seperti ini, teman-teman bisa potong sesuai dengan selera, mungkin sekitar 7 atau sampai 10 mungkin. Oke, sekarang kita lihat dari dekat bagian dalamnya, seperti ini hasilnya super lembut banget. Dari tampilannya benar-benar kelihatan lembut dan juga super moist ya teman-teman. Kalau dibelah, wow, Masya Allah ini benar-benar lembut banget. Untuk rasanya, Masya Allah ini enak banget. Pokoknya bikin nagih ya teman-teman. Manisnya juga pas. Pokoknya teman-teman wajib coba karena resep ini insya Allah recommended. Kalau misalnya untuk dijadikan ide jualan atau untuk sajian di acara-acara penting lainnya, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP yang link pembeliannya ada di description box. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, jadi makin cantik, apalagi kalau misalnya teman-teman tambahkan dengan stiker cantik seperti ini. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya bolu kukus yang super duper lembut dan juga super moist, siap disajikan dan siap untuk disantap. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.